Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا وذخرنا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Abi mundur dulu sebentar, tak bacain tentang rukun Islam. Kita orang Islam jangan sampai nggak tahu rukun Islam. Halaman 5, Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul. Jadi syaratnya masuk Islam tuh gampang, nggak usah uangnya banyak, nggak usah punya mobil, nggak usah nebus pakai harta, nggak usah nebus pakai rumah, nggak usah nebus pakai uang. Cukup kau wahai non muslim ucapkan asyhadu alla ilaha. Kalau suatu ketika kita berteman dengan orang non muslim itu bukan Islam, Kristen, Buddha, anak santri Matolib nih, jangan paksa mereka masuk Islam. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Sok berteman aja. Berteman silakan, berkawan silakan. Dia jangan membahas agamamu Islam. Engkau Islam jangan bahas agamanya. Bisnis aja. Dagang aja. Gak usah bahas agama. Lakum dinukum wali yadin. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Apalagi sampai debat agama, nggak baik banget. Apalagi kita sebagai muslim ngorek-ngorek kitabnya orang lain, itu nggak baik banget dan nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Maka jangan pernah baca-baca Injil untuk menyerang Injil. Jangan baca-baca dan jangan mempelajari Bible untuk menyembah orang Nasrani, nggak baik. Itu sama saja sabbun, mencela, menghina, mengamat. Kita nggak tahu kalau murtad bagaimana, tapi kalau mu'alaf, ada orang Kristen, ada orang Buddha, Yahudi, kemudian mau masuk Islam, cukup satu saja syahadat. Kalau bisa mandi, sunnah mandi bagi orang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam. Jadi suatu ketika bisa jadi kamu menjadi seorang ustadz. Nanti ada yang minta disyahadatin, Pak Ustadz, saya mau masuk Islam. Oh, boleh. Kalau masuk Islam, tapi jangan dipaksa. Tanyakan lagi, ibu udah yakin belum sama agama Islam? Udah yakin, Pak Ustadz? Oh, silakan. Tapi jangan dibujuk-bujuk, jangan dirayu-rayu. Nggak usah begitu. Tenang aja. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang Allah kasih petunjuk nggak ada yang bisa nyesatin. Wa may yudlil fala hadiya, dan orang yang disesatin Allah tidak akan dapat petunjuk. Gampang, simple. Kalau ada orang-orang Islam kok keluar murtad, jangan rugi. Nggak ada kerugian.
pada Allah Azza wa Jalla, kita tetap menolong agama, membantu Islam, khidmah pada Islam, tapi jangan gregetan agar orang non-muslim masuk ke agama kita, dan jangan pernah rasa rugi ketika ada muslim yang murtad. Biarin aja sudah. Ada muslim murtad, tiba-tiba dia nyembah agama yang lain, entah itu masuk vihara ataupun masuk gereja, ya sudah biarin. Jangan golok-golok. Gak usah rugi, enggak ada yang rugi. Islam gak rugi. Toh Islam juga makin lama makin sedikit. Sedikitnya orang jumlah Islam itu justru akan berkualitas ketimbang banyak seperti buih di lautan. Ada ngerti agamanya sendiri? Nah, pertama itu syahadat. Nah, syahadat itu kamu kerjakan setiap sholat. Subuh syahadat 1 kali. Zuhur berapa kali? 2. Asar berapa kali? 2. Maghrib berapa kali? 2. Isya berapa kali? Berarti sehari kita syahadat berapa kali? 9. Itu kalau belum sholat sunnah, apalagi ditambah sholat sunnah. Artinya mudah-mudahan Islam kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangkan Islam anak-anak sampai mati. Kamu doa kepada Allah, ya Allah, Allahumma rzuqnil Islam hatta amut. Ya Allah, berikanlah aku rezeki Islam sampai aku mati. Mudahkanlah aku untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ketika ajal sedang berada dalam tenggorokan. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayyuqbala min. Barang siapa yang menempuh ajaran selain Islam, maka kebaikannya, amalnya nggak akan diterima. Jadi agama Islam itu password. Kalau pengen diterima kebaikannya, sodakohnya, bakti sama orang tuanya, kedermawanan kita mau diterima sama Allah, ya harus Islam dulu. Kalau bukan Islam baik bagaimana? Dibalas di dunia. Ada orang bukan Islam tapi baik banget, kita pinjam uang dipinjemin, kita nggak punya uang dikasih beras, dibeliin Grab food, tapi agamanya nggak Islam, ya dia orang baik. Tapi Allah langsung balas dia berlipat-lipat di dunia. Makanya orang-orang non-muslim kaya-kaya. Biasa. Orang Islam prihatin. Sudah nggak Pak? Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an bahkan mengatakan, ad-dunya narul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu agama. Dunia itu nerakanya orang Islam. Dunia itu nerakanya orang Islam dan surganya mereka orang-orang luar negeri sini. Secara fisik aja tuh mancung-mancung, putih-putih, cantik-cantik, tampan-tampan, dibandingin kamu kayak golek, kayak gareng, jauh banget. Ya, lihat orang-orang luar negeri tuh, gagah-gagah, tinggi badannya, ada yang sampai 2 meter. Kan setinggi-tingginya orang tuh Abi Mangsirat di Indonesia, sama Abi 172. Mangsirat nggak tahu 175 atau berapa. Tapi mereka sih ada yang 200, ada yang 210 tingginya tuh. Ronaldo cepet terkenal, kaya, rumah ada kolam renang, ada helikopternya. Kita boro-boro helikopter, VR aja rusakan terus. Tapi lihat Ronaldo di samping sungai rumah. Messi luar biasa. Orang-orang kafir, orang-orang Cina di Panjunan. Lihat kamu orang Cina kaya-kaya. Ya disebabkan karena orang-orang non-muslim itu baik-baik. Dan Allah balas di dunia langsung kontan. Tapi orang Islam ketika berbuat baik, bisa jadi Allah balas kelak setelah mati, bisa jadi Allah balas sebelum mati. Jadi kalau kamu hidupnya masih prihatin, orang tua kita hidupnya masih prihatin, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting pegang Islam sampai
mati. Al-Quran mengatakan, wala tamutunna illa wa antum janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang paling kita takuti sama-sama tuh kalau mati kemudian nggak bisa ngucapin syahadat. Waduh, karena emang mati itu apa ya, mati itu susah, sedih, sakit. Ada orang mati nggak sakit, sakit semua, sakitnya banget. Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu matinya itu minta paling ringan, didatangi malaikat maut. Mau ngapain di sini? Mau mencabut nyawamu. Nanti aja sih, nggak bisa. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal nggak bisa dimajuin, nggak bisa mundurin. Aduh, berarti sekarang ya, sekarang. Saya pengen matinya yang paling gampang gimana ya? Diambil jeruk nipis oleh malakul maut. Lalu jeruk nipis itu diciumin ke hidungnya Nabi Musa lalu mati. Gampang nggak matinya? Gampang nggak? Gampang. Tapi ternyata rasa sakit yang diderita oleh Nabi Musa itu seperti 300 sayatan golok. Kayak dibacok 300 kali. Kamu dibacok sekali aja udah au 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 gitu. Apalagi dibacok sampai 300, tuh mati 300 kali. Rasanya seperti dibacok 300 kali Nabi Musa. Nabi tingkatannya. Apalagi kita anak-anak. Kita orang biasa yang berlumuran dosa, amal gak banyak, ngaji setengah-setengah, kurang semangat lagi, sholat juga kalau digobrak-gobrak. Pikirannya dosa melulu, sama Nabi Muhammad belum kenal. Kita orang biasa, RT bukan, Ustadz bukan. Kayak gimana mati kita, gitu loh. Maka doa kepada Allah, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, karuniakan aku husnul khatimah. Husnul itu artinya bagus, khatimah itu artinya penutupan. Mudah-mudahan penutupan akhir hidup kita baik. Minta sama Allah tuh begitu. Jangan malah ngelakuin dosa terus, dosa. Sudah dewasa, punya anak 2, punya istri, punya apa, tapi kita yang lakuin dosa terus. Sholat enggak, puasa Ramadan juga enggak, zalim sama orang, terus mati, maka namanya su'ul khatimah. Jadi Islam itu pegang nih sama hati kita nih. Sampai mati, ya Allah, anugerahi diriku Islam sampai mati. Tetap agamaku Islam sampai mati. Jangan goyahkan imanku, jangan goyahkan Islam. Tetap agar hati ini mencintai engkau, mencintai Quran dan mencintai Rasulullah. Gitu ya. Nah, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Kamu masih semangat sholat di pondok, nggak tahu kalau keluar pondok masih sholat apa enggak. Jangan pernah, ini nak, di pondok itu jadikan kebiasaan kamu itu rutinitas yang mana nggak usah disuruh lagi. Jadi jangan karena digobrak-gobrak sama habis sama pengurus kemudian kamu sholat. Sekarang mau mulai sadar diri, sholat itu butuh kita wajib. Jangan ada bahasa begini, enak banget ya tidur terus, gak sholat subuh, gak sholat asar, gak sholat duhur, enak banget ya. Kok kamu ngomongnya orang tidur terus enak? Adab itu namanya. Yang enak tuh kamu yang bisa sholat. Makanya jangan iri sama orang yang tidak sholat. Dia nggak ngaji jangan iri. Enak banget kamu di pondok ya, nggak ngaji, nggak biata, nggak sholat. Kamu salah ngomong itu namanya. Harusnya kita kasihan banget ya kamu. Untuk sholat aja nggak bisa, untuk ngaji aja berat. Untuk takror aja kadang-kadang keringan. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil hirsi. Ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau atas nikmat semangat yang Kau beri kepada hati. Kalau ada orang tidur gak sholat, jangan bilangnya enak. Yang enak tuh kamu bisa sholat. Justru yang gak sholat tuh kasihan dia.
Ya, kasihan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kamu mati dibangkitkan oleh Allah, seluruh amal ibadah, harta, peninggalan, istri, punya anak, nanti bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Dan pertama kali yang akan ditanya sholatnya. Sholatnya rusak, semuanya bakal rusak. Sholatnya baik, semuanya belum tentu. Sholatnya baik, semuanya belum tentu. Hartanya, uang dari mana, nemu uang 1000 di mana, kamu ngelakuin dosa apa. Sejak balik sampai kita mati, seluruh kegiatan kita itu ditanya sama Allah nanti. Tapi yang pertama kali ditanya itu adalah sholat. Sholatnya lulus, ya nanti yang lain belum tentu lulus. Tapi kalau sholatnya saja sudah tidak lulus, maka seluruh kegiatan dan amal kita pun tidak akan lulus. Jangan sampai ninggalin sholat. Sholat itu nyaman, adem, ya. Maka ketika kamu masih disemangatin oleh Allah untuk sholat dengan sendirinya, bukan digobrak-gobrak, kesyukuran sama Allah. Jangan malah bilang yang lain tidur enak, nanti mulut kamu disupatani begitu. Gak sholat, udah saya sholat duluan ya, biarin aja dia nggak sholat. Jangan iri sama orang yang nggak sholat. Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat itu termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Wa itaiz zakah. Kemudian yang ketiga rukunnya Islam adalah memberi zakat. Zakat apa? Zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Yang pertama zakat, yang kedua zakat. Nah, apa nih? Zakat fitrah itu bagi muslim yang menjumpai 2 bulan, yakni bulan Ramadan dan bulan Syawal. Muslim meskipun masih bayi, masih orok, masih warnanya merah, masih bau kencur, gitu ya. Kita ngalamin puasa Ramadan, lalu kita ngalamin Idul Fitri, nah berarti kita diwajibkan untuk sedekah fitri, zakat fitri. Itu kan? Jadi orang yang mengalami 2 bulan, yakni bulan Ramadan dia ngalamin, bulan Syawal dia ngalamin, maka wajib bagi dia untuk zakat fitrah. Sekarang kalau ada bayi gimana? Bayinya lahirnya asar bulan Ramadan. Habis buka puasa kan maghrib takbiran kan. Kan mulai Idul Fitri itu maghrib. Kalau mulainya tanggal apa namanya? Hijriah itu maghrib, bukan jam 00.00. Maghrib, azan, takbiran. Lalu si bayi ini mati habis takbiran. Berarti ngalami berapa bulan? Menjumpai berapa bulan si bayi? Menjumpai berapa bulan? 2. Dia menjumpai akhir Ramadan dan menjumpai awal Syawal. Begitu. Maka bayi ini wajib zakat nggak? Wajib. Yang menzakati siapa? Ayahnya. Kamu kemarin yang zakat belum? Satu zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Ada aturannya sendiri, ada haul, ada nisab, nanti Abi ajarin. Pokoknya gini, kalau kamu sudah jadi orang kaya raya, ngomong Pak Abi, bukan pengen ngemis duit sama kamu, tapi caranya zakat tuh gimana, zakat mal tuh gimana. Emang kamu udah kaya, Bin, udah kaya raya, Bin. Gedung 16 lantai itu milik saya di Cirebon. Oh, sapi itu Abi, jumlahnya 400, perempuan semua, laki-lakinya 1 saya doang. Itu punya saya. Misalnya ya, wah ya kaya raya berarti kan. Saya punya apa namanya? Punya cabang ayam penyet Dimyati kan. Itu cabangnya saya buat 50 se-Kabupaten Cirebon. Allahu Akbar. Ya udah minjem duitnya Dim 100.000. Oh lagi nggak punya. Ngomong doang. Rata-rata santri itu rata-rata begitu, ngomong gede tapi buktinya enggak ada. Jangan begitu. Belajarlah ketika kita bicara itu yang rendah. Paham ya?
Adab ini, kalau bicara sama orang lain, menceritakan diri sendiri, usahakan yang kita ceritain ke orang lain tentang diri kita itu yang sekiranya rendah-rendahan saja. Andaikan kita punya pabrik roti misalnya, ya kita ngomong kayak ke orang lain, kita jualan roti, sama kan punya pabrik dengan jualan? Iya kan? Sama nggak? Sama. Sekarang udah lulus pesantren, usahanya apa? Jualan roti Pak Yai. Allah. Orang kalau picik pikirnya jualan roti, dikiranya keliling-keliling. Padahal yang punya pabriknya dia, pabriknya punya 4. Tapi ngomongnya jualan roti, ini is the best nih orang. Daripada ngomongnya dibalik. Karena usahanya apa? Alhamdulillah punya pabrik roti. Ini ternyata jadi sales gitu. Paham nggak? Ngomong tuh biasa aja. Ya sales nggak buruk, bagus. Tapi jangan ngaku-ngaku jadi orang yang hebat. Ternyata cuma jualan. Paham kan begitu? Sekarang kerjanya apa? Saya jualan beras Pak. Jualan beras. Diremehin kan? Tapi ternyata dia punya sawah 40 hektar. Ditanemin padi, omsetnya 4 miliar sebulan. Kurang hebat apa nih orang? 4 miliar buat beli cendol tuh gimana? Buat mandi-mandian kolam renang kan? Tapi kalau ngaku tuh begitu. Jualan beras Pak. Ketika kita punya pondok nanti, punya pesantren, jangan ngomong saya punya pondok pesantren, jangan. Bilang saja kebetulan di rumah saya ada beberapa anak-anak yang ngaji, yang nginep. Sama apa beda? Beda. Tapi kalau kita, Pak, saya pengasuh pondok, saya kiai. Jangan, adab. Di rumah saya ada yang nginep, Pak. Di rumah saya ada yang nginep. Di rumah saya ada yang ngaji, alhamdulillah. Kamu ngajinya apa? Ngajar apa? Ngajar saya fikih-fikih dasar aja, padahal sudah ngajar Fathul Wahab, sudah ngajar Fathul Mu'in. Ini orang tawadu. Tawadu itu ada 2. Ada tawadu yang bersifat akwal, lisan. Ada yang tawadu bersifat tindakan. Tapi yang jelas kalau ngomong sederhana saja. Tapi nggak apa-apa. Dim bilang saya punya ini luar biasa bagus. Tapi zakat ya, zakat. Zakat mal itu khusus bagi orang kaya. Jadi kita-kitaan belum wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Yang keempat, rukun Islam itu puasa Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi kalau ada orang Islam tapi nggak puasa Ramadan, dipertanyakan Islamnya. Islam bukan Islam lah. Sih, itu ada roti, rokok, kopi jam 9 malam pakai sorban lagi kamu. Apa namanya, mokel pakai sorban, udah kurang ajar. Udah Quran di depannya itu ada kopi sama teh manis sama roti sepenggal sama rokok, anggo sorban kayak agim, cara juga ngajarnya begitu. Tapi ada manusia yang apakah baik? Gak baik. Jadi orang Islam, kau mengaku Islam, kau mengaku Muslim, maka harus puasa. Yang kelima, hijjul baiti man istata'a ilaihi, haji. Kalau punya uang haji. Haji itu wajib, tapi bagi orang yang punya uang. Berarti kita belum wajib. Faslun arkanul iman. Sekarang rukun-rukunnya iman. Sittatun, ada 6. Antu'mina billah, kau meyakini Allah. Engkau beriman kepada Allah. Kita bisa belum beriman kepada Allah seakan-akan Allah itu ada? Belum. Jujur aja belum. Karena di mata orang awam Allah nggak kelihatan. Emang Allah ada? Ada, tapi nggak kelihatan. Angin nggak kelihatan. Ada nggak angin? Ada nggak angin? Ada. Kentut loh, kelihatan nggak? Enggak. Ada nggak? Ada. Setan, sundel bolong, jin tomang, gondoruo, suster ngesot, ada nggak? Ya bisa jadi ada, tapi nggak kelihatan.
Ngerti kan? Allah itu zat, wujudnya ada, tapi manusia belum diizinkan untuk melihat. Kalau sampai manusia diizinkan melihat, ya semua orang taat takwa, baik semua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah al-batin, tersembunyi terlebih dahulu dari mata manusia. Tujuannya untuk menguji amal manusia, bener apa enggak amalnya. Begitu. Bener enggak amalnya. Satu. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Malaikat Allah itu ada banyak, melebihi banyaknya manusia. Yang wajib diketahui itu cuman ada 10. Tapi malaikat itu banyak. Ada malaikat yang membawa daun, ada malaikat yang membawa awan, ada yang malaikat menurunkan hujan, ada malaikat yang mengantarkan rezeki kepada kita, ada malaikat yang mengantarkan jantung, nafas dari, ada malaikat yang menidurkan kita, ada malaikat yang membangunkan kita, ada malaikat yang menghiasi kehidupan dalam tidur kita, yaitu mimpi. Itu malaikat semua. Kamu juga nggak bisa buat mimpi kan? Pengen tidur, ini dulu, request dulu, saya mau mimpi ada di surga. Pas tidur mimpinya kuntilanak. Kenapa? Ya karena mimpi itu nggak bisa dibuat. Dari mana? Dari Allah, ditugaskan kepada para malaikat. Ada malaikat yang menciptakan wajahnya manusia ketika di rahim. Sebenarnya Allah huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Malaikat yang menciptakan mukanya dim begini. Luar. Makanya manusia mukanya nggak ada yang sama, beda-beda. Kamu coba gambar aja 100 orang, pasti mukanya sama semua kayaknya. Kamu gambar wajahnya orang, 100 gambar, nanti ada yang sama deh. Soalnya gambar orang beda-beda itu susah. Ilham fisiknya aja beda kayak susah. Tapi kalau kamu gambar kartun, 1 sudah jadi, 2 udah jadi, 3 udah jadi, sampai 100, nanti tuh ada aja 20 atau 25 yang sama tuh. Karena kamu nggak bisa membuat sesuatu yang banyak beda-beda semua tuh, nggak bisa, pasti ada yang sama. Tapi Allah melalui para malaikat bisa menciptakan kamu dari berbagai macam ragam. Kulitnya beda, hidungnya beda, matanya beda, pola pikirnya beda, perasaannya beda, mata, mulut, giginya beda, fisiknya beda. Ya, itu tabungan Allah. Wa kutubihi, iman terhadap kitab-kitabnya Allah. Zabur, Taurat, Injil, dan warusulihi, dan iman kepada nabi-nabinya Allah. Rasul ada 4, nabi ada 25. Wabil yaumil akhiri, harus iman kepada hari akhir. Kamu iman gak sama nanti hari akhir? Hari akhir itu pada mahsyar. Iman gak adanya itu? Iman gak adanya neraka? Iman gak adanya surga? Orang yang iman. Kemudian yang terakhir yang penting, wabil qadari, iman gak sama takdir. Khairihi wa syarrihi minallah. Entah itu takdir yang baik atau takdir yang buruk, kau iman atau tidak, atau sehari-hari kerjaanmu mengeluh, seakan-akan tidak terima kondisimu demikian, seakan-akan tidak terima rezekimu demikian, seakan-akan tidak terima wajah dan rupamu demikian, kurang bersyukur, berarti menandakan enggak cocok sama takdir dan enggak iman sama takdir. Orang yang punya iman sama takdir itu diapa-apain aja udah legowo. Sakit, takdir Allah. Disakiti, takdir Allah. Gak punya uang, takdir Allah. Ban bocor di jalan, takdir Allah. Udah nabung uang, kumpul 4 juta, hilang. Takdir Allah hilang juga. Semua takdir Allah. Coba kalau orang yang tidak iman sama takdir Allah, kamu nangis di pojokan 1 bulan gara-gara celengan semarnya hilang. Tapi kalau orang yang takdir Allah, udah takdir Allah, takdirkan saya begini, hilang celengan. Berapa isinya? 4 juta. Laptop saya hilang, celengan saya hilang, jam tangan saya hilang,
tapi semuanya adalah kehendak Allah. Jadi kamu nggak sedih, enggak, fine. Yang pergi nanti datanglah, yang tenggelam nanti pun terbit lagi. Jadi orang yang iman terhadap takdir Allah itu hidupnya tenang. Ditemenin berarti khairihi, dimusuhin ya sudah syarri. Khairihi minallah wa syarrihi minallah. Takdir itu baik dan buruknya semua dari hari ini. Lauk pauknya, makanan yang dimasak oleh mbak-mbak sayur, itu takdir Allah. Kamu berada di pondok pesantren, itu takdir Allah. Bagi orang yang tidak kurang bersyukur, ya galau, saya harus pengen bias. Tapi bagi orang yang imannya tinggi, gak ada yang namanya galau-galau. Wallahu a'lam.